Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Hatim, pimpinan Radio Rasim beserta TV Rasim, Bapak Haji Farid beserta seluruh gurunya, yang kita muliakan guru-guru kita, Habib Husin Alatas yang nanti akan closing dari pengajian kita pagi ini, Ustaz Dery, Ustaz Fawas, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Hatim rahimahumullah. Pagi ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam guyuran hujan sejak tadi pagi, namun alhamdulillah tidak menghalangi niat Bapak Ibu untuk menghadiri tabligh akbar di pagi hari di Masjid Hatim yang kita cintai ini. Dan yang paling membuat kita bersyukur Bapak Ibu, hujan yang turun sejak pagi tadi sampai saat ini alhamdulillah masih berbentuk air. Apa Pak? Hujannya masih berbentuk air. Kalau Bapak Ibu pergi ke Suriah, di sana hujannya bukan hujan air, tapi hujan peluru. Kalau Bapak Ibu pergi ke Irak, di sana bukan hujan air, juga hujan peluru. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Indonesia masih diberikan hujan yang berbentuk air. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lihat jam sudah jam 11 lewat 5 menit. Zuhur jam berapa? 11 lewat 50 menit. Jadi tersisa waktu 45 menit bagi 2. Saya dan Habib Husin bagi 2. Berarti satu orang kebagian 20 menit. Tema yang diangkat hari ini tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dan menampilkan Islam yang ramah, Islam yang lembut. Dan hari ini kita berada di penghujung bulan Desember. Tanggal berapa Bapak Ibu? 27. Kehadiran kita di sini untuk menghindari agar kita tidak ikut Natal bersama. Sebab sekarang ini banyak orang yang coba ikut-ikutan merayakan Natal bersama. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena diharamkan oleh Allah. Toleransi itu batasannya jelas atau tidak? Jelas. Namun karena kita sudah tidak bersatu, sehingga sesama umat Islam selalu berdebat. Betul? Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kalau kita lihat perjalanan umat Islam beberapa tahun terakhir ini, umat kita memang sudah tercabik-cabik, betul tidak? Kita sudah terjebak kepada firqah-firqah yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak. Kenapa umat Islam sulit sekali bersatu, Bapak Ibu? Kenapa kita sulit bersatu? Kalau saya baca di dalam hadis, sepertinya perpecahan umat Islam itu sudah semacam sunnatullah. Apa Pak? Sudah seperti sunnatullah. Artinya sulit kita mewujudkan persatuan dan kesatuan ini. Susah kita membangun ukhuwah Islamiyah ini. Kenapa? Saya ada baca di dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu hari, Bapak Ibu, pernah suatu hari Rasulullah itu berdoa di salah satu masjid di Madinah. Namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid apa namanya? Al-Ijabah. Tidak begitu jauh dari Masjid Nabawi. Rasul ketika itu berdoa, lama sekali berdoa. Memangnya apa yang diminta Rasul, Bapak Ibu? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta 3 hal. Ada 3 perkara yang diminta Rasul. Berapa Bapak Ibu? Disebutkan dalam hadis itu, sa'altu rabbi thalathan fa'atani ithnataini wa mana'ani wahidah. Kata beliau, saya pernah meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Jadi 3 permohonan Nabi kepada Allah. Fa'atani ithnataini. Allah hanya mengabulkan 2 perkara saja. Allah menerima doa Nabi 2 perkara saja. Wa mana'ani wahidah. Dan dia menolak doa saya yang 1 lagi, kata beliau. Berapa Bu? 2 yang dijawab oleh Allah, 1 yang ditolak. Apa bentuk permohonan Nabi itu? Yang pertama dikatakan, Allah yuhlika ummati bisinati fa'atoniha. Kata Rasul, ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku dengan kelaparan. Jadi jangan sampai umat Islam dihancurkan dengan kelaparan. Doa Nabi ini dijawab sama Allah, dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah sampai hari ini tidak banyak umat Islam yang mati kelaparan, betul? Kenapa? Karena dalam agama Islam masih ada rukun Islam yang namanya zakat, betul? Insya Allah zakat ini mengentaskan kelaparan umat Islam. Ditambah lagi dengan sedekah, dengan infak. Ketika Nabi meminta kepada Allah, jangan sampai umatku ditimpa kelaparan, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil ghurub fa'ataniha. Lalu Rasul juga berdoa kepada Allah, ya Allah,
Janganlah engkau tenggelamkan umatku, kata beliau. Maksudnya jangan sampai diazab seperti umat-umat yang terdahulu. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah. Fa'atoniha, doa Nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sudah? Yang pertama apa tadi kita? Jangan sampai umat Islam sengsara kelaparan. Yang kedua, jangan sampai diazab dengan ditenggelamkan seperti umat-umat yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, doa Nabi, Allah taj'al ba'sahum bainakum famananiha, kata Rasulullah. Lalu Rasul juga meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau timpakan fitnah kepada umatku, dan jangan sampai umatku berpecah belah. Nah, doa yang satu ini tidak dijawab sama Allah, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi meminta kepada Allah supaya umat Islam tidak berpecah belah, itu tidak dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini indikasi bahwa umat Islam itu akan sulit bersatu. Betul tidak? Ditambah lagi, tadi Ustaz Kawas sudah mengatakan, Rasul sudah pernah memprediksi, kata beliau, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu nanti akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Tadi kan sudah disampaikan itu. Wa tafarraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Dan orang-orang Nasrani juga akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi orang Nasrani itu banyak juga kelompoknya. Kayak saya dulu dari Protestan. Di Protestan itu Bapak Ibu banyak aliran-aliran juga. Bergantung nama gerejanya. Kalau di Kristen itu, gereja itu boleh membawa nama-nama suku. Boleh membawa nama-nama suku. Ada gereja Natal, ada gereja Jawa, ada gereja Sunda, ada gereja Ambon, boleh. Tapi kalau di Islam boleh nggak bikin nama masjid Jawa? Boleh. Alhamdulillah kita tidak sampai seperti itu. Lalu kata beliau, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Dan umatku sendiri, kata beliau, juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Orang Yahudi berapa? 71, orang Nasrani 72, orang Islam 73. Dari semua golongan-golongan ini, kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya berada di neraka jahanam illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat menjadi ahli surga. Siapa itu kira-kira? Umat Islam yang punya keyakinan, punya pemahaman akidah yang ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah? Mereka yang percaya Al-Quran dan sunnah Nabi itu sebagai pedoman hidupnya. Betul? Hanya satu golongan itu saja yang selamat, yang lain itu semua ahli neraka, kata Rasulullah. Jadi menurut hemat saya, perpecahan itu sudah semacam sunnatullah, karena indikasinya doa Nabi ketika meminta supaya umat Islam tidak ada fitnah, tidak terjadi perpecahan, doa Rasul itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebetulnya tidak mustahil kita bisa bersatu. Tetap ada harapan bisa bersatu. Ada. Dengan catatan apa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah bisa bersatu. Tapi kalau kita kembali kepada golongan-golongan, bahkan membanggakan golongan, membanggakan partai, membanggakan organisasi atau primordialisme, dan Rasul sudah mengultimatum, laisa minna man da'a ila asbiyah, bukan dari golongan umatku orang yang membangga-banggakan kesukuannya, membanggakan golongannya, itu bukan dari umat Rasulullah. Betul tidak? Apa syaratnya Bapak Ibu? Kalau berdasarkan doa Nabi tadi, sepertinya agak pesimis kita bersatu. Betul?
sejak Nabi wafat saja sudah terlihat perpecahan itu, betul kan? Begitu Nabi meninggal dunia, perpecahan sudah terjadi. Terutama di masa Khalifah Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, itu semakin meruncing perpecahan umat Islam sampai kepada zaman kita sekarang ini, betul tidak? Itu karena doa Nabi tidak dijawab oleh Allah supaya kita bisa bersatu. Tetapi sebetulnya persatuan itu bukan sesuatu yang mustahil, bisa kita raih dengan catatan baca Quran surat Ali Imran ayat 103. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Syarat kita bisa bersatu cuma itu saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada al-Islam. Wa la tafarraqu. Jangan sampai kamu berantakan, jangan sampai kamu bercerai-berai. Supaya kamu tidak bercerai-berai, apa yang harus kalian lakukan? Nih, ingat Bapak Ibu. Wa dzkuru nikmatallahi alaikum. Ingat kamulah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat apa itu? Nikmat apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersatu? Wa dzkuru nikmatallahi alaikum. Ingat dong kamu akan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kamu. Nikmat apa itu? Nikmat Islam. Idh kuntum a'daan. Yang dulu sebelum Islam itu datang, sebelum Rasul diutus, a'daan, kalian ketika itu berpecah belah, kalian saling perang satu suku dengan suku yang lain. Lalu datanglah agama Islam, fa'allafa baina qulubikum. Hati kamu dipersatukan oleh Allah dengan apa? Dengan apa, Bu? Fa'allafa baina qulubikum. Islam itulah yang mempersatukan kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan agama Islam itu kalian bisa bersaudara. Itu kata kuncinya. Kembali kemana Bapak Ibu? Kembali kepada Islam. Islam yang mana? Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti sekarang coba, masalah Natal saja terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kenapa sampai terjadi perbedaan? Kenapa terjadi perpecahan yang seperti itu? Karena umat Islam tidak merujuk, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bu, coba saya tanya, di zaman Nabi ada nggak orang Kristen? Ada nggak di zaman Nabi orang Kristen? Pernah nggak Bapak Ibu baca dalam sejarah Rasul ikut Natal bersama? Pernah nggak? Bapak Ibu beragama ikut siapa? Ikut presiden atau ikut Nabi? Kalau Nabi tidak praktek yang demikian, Bapak Ibu ikut yang mana? Jadi sederhana saja. Kenapa kita berdebat boleh apa tidak boleh? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan tidak kembali kepada sikap Nabi, As-Sunnah itu. Atau Nabi pernah nggak dalam sejarah Bapak Ibu baca hadis Rasul mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani? Pernah nggak? Tak pernah. Loh kita, kenapa kita lalu nekat-nekatan merasa kita lebih pintar dari Nabi, merasa kita lebih toleran daripada Nabi? Karena orang Islam itu banyak tidak pernah mengalami jadi orang Kristen, betul nggak, Pak? Karena orang Islam belum pernah jadi orang Kristen, jadi nggak tahu dia. Saya akhir rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Oh, rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya. Saya kebetulan dulu mantan apa? Mantan kafir. Mantan apa? Jangan ngomong-ngomong, rahasia itu. Mau saya beritahu nggak? Apa itu Natal? Mau tahu nggak? Natal itu kan bahasa Latin. Natal itu bahasa Latin.
Artinya apa? Memperingati kelahiran anak Tuhan. Anak Tuhan siapa namanya? Baru mau masuk materi, waktunya habis dulu. Aduh, ini waktunya sudah habis. Baik, tambah dikit ya. Oh, Pak. Natal apa artinya? Memperingati kelahiran anak Tuhan. Siapa anak Tuhan mereka? Masya Allah. Dosa besar tidak mengatakan Tuhan beranak. Kenapa kita katakan haram itu? Di samping Nabi tidak pernah praktek yang demikian. Coba baca Al-Quran nanti dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 88 sampai 92. Allah katakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Siapa bu? Kata mereka Allah yang Maha Pemurah punya anak. Siapa anak Allah menurut orang Yahudi? Namanya Uzair. Siapa anak Tuhan menurut orang Nasrani? Namanya Isa putra Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa reaksi Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku, kata Allah. Allah marah dengan keyakinan ini. Akibat dari ucapan kamu itu, kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa taqirul jibalu hada, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itu langit protes. Langit protes, bumi protes, gunung protes, makhluk lain protes. Mereka marah. Kenapa? Karena pengakuan itu dahsyat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking murkanya Allah dengan pengakuan yang seperti itu, Allah yang Maha Pengampun saja, Allah yang Maha Pemaaf saja, Allah yang Maha Pengasih Penyayang saja tidak sudi memaafkan dosa-dosa mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Betul? Allah Maha Pengampun tidak? Allah Maha Pengampun tidak? Allah Maha Pemaaf tidak? Allah Maha Pengampun, tapi kenapa dosa syirik itu Allah tidak ampuni? Innallaha la yusrika bih, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi masih memberikan pengampunan terhadap dosa selain syirik itu, kata Allah. Bayangkan, Allah yang Maha Pengampun dan mau memaafkan. Kok kita berlagak sehebat daripada Allah dan Rasulnya? Betul? Pak, bukan ada Allah. Alam ini protes semuanya. Kok kita malah bersekutu memberikan legitimasi pengakuan Maha Suci Allah dari sifat beranak? Kenapa di kalangan umat kita berdebat masalah ini? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah tidak punya anak. Allah itu wahid. Allah itu tunggal. Allah tidak punya anak. Allah tidak lahir. Betul tak? Dulu saya kenapa masuk Islam, Bapak Ibu? Kenapa saya masuk Islam dulu? Karena saya gagal memahami konsep Kristen itu. Pusing kepala saya memahami.
Kok dikatakan Yesus Tuhan? Apa kriteria Tuhan? Yang namanya Tuhan itu kan maha pencipta, maha segala-galanya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan semua jagat raya ini. Itulah Tuhan. Dan mustahil Tuhan itu tercipta. Betul tak? Tak mungkin Tuhan itu tercipta. Yang saya cari-cari dalam Alkitab, dalam Bible, apa yang sudah diciptakan Yesus? Apa Yesus pernah menciptakan langit? Ternyata enggak ada. Malah dia sendiri tercipta. Aneh kalau ada Tuhan tercipta. Betul kan? Akhirnya pusing kepala saya mikirin itu. Gagal saya. Tidak mampu lagi menangkap makna-makna di balik itu semua. Kalau memang dia Tuhan, ciri-ciri Tuhan itu kan maha pengampun. Betul kan? Dan tidak mungkin Tuhan itu minta diampuni. Kalau saya baca dalam Injil, Yesus setiap hari berdoa minta diampuni dosanya. Masa ada Tuhan minta diampuni dosanya? Kan aneh itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya masuk Islam itu kesadaran pribadi membandingkan seperti itu. Maka kalau saya berdialog sama orang Kristen pakai ayat-ayat begitu, alhamdulillah, tidak lama-lama Pak, rata-rata sekali pertemuan pukul orang minta masuk disyahadatkan. Alhamdulillah. Kapan saja. Apalagi kalau sudah baca ayat-ayat yang porno dalam Injil, semakin nyata kalau Injil mereka bukan dari wahyu, betul? Sudah pernah baca Bu? Tahu? Mau dikasih contoh? Coba dikit. Ada bunyi ayat begini dalam Injil. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu kubusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang kubusan-kubusannya. Kiranya buah dadamu seperti kubusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-kata manis bagaikan anggur. Coba, menarik nggak? Apa isinya Bu? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada porno nggak? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa Alkitab kita porno sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Kata guru saya apa? Biarin sajalah nabawan supaya beda mana buah dada mana buah rambutan. Fatal tidak? Makanya agama mereka bukan kebenaran. Coba baca Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kenapa dalam Al-Quran setiap kali Allah menyebut nama Nabi Isa itu diiringi dengan nama orang tuanya, nama bibnya. Tapi kalau kita baca Quran, kalau Allah menyebut Ibrahim, tidak disebutkan nama orang tuanya. Tidak ada. Wa idh qala Ibrahimu bin Azar, tidak ada. Wa idh qala Musa bin Fulan, tidak ada. Muhammadur Rasulullah bin Abdullah, tidak ada. Tidak ada nabi-nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran diiringi dengan nama orang tuanya. Satu-satunya nabi yang disertakan dengan nama bibnya siapa? Hanya Nabi Isa saja. Contoh, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berkata ya Isa putra Maryam. Ada enggak bin Maryam di situ? Ada kan? Wa idh qala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, kenapa Allah selalu menyebutkan nama ibunya, nama orang tuanya? Ini maksudnya Allah memberikan penegasan kepada kita bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Nabi Isa itu anak manusia, anak Maryam, bukan anak Tuhan seperti yang mereka yakini. Betul? Dia bukan anak Tuhan. Kalau ada orang mengatakan Tuhan beranak, mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada ayat Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran, tidak ada. Tidak disebutkan nama orang tuanya. Satu-satunya Nabi yang disertakan nama orang tuanya hanya Nabi Isa. Kenapa? Karena cuma Nabi Isa saja yang dipertuhan oleh mereka. Tidak ada orang yang menyembah Nabi Ibrahim. Tidak ada orang yang menyembah Nabi Musa. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Betul? Hanya orang Nasrani saja yang menyembah Nabi Isa dan juga Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Maka disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Isa itu anaknya Maryam, bukan anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak usah lagi berdebat tahun depannya.
Tidak usah lagi berdebat tahun depan, boleh apa tidak mengucapkan selamat Natal. Dalilnya sudah jelas, Allah haramkan, betul? Allah haramkan. Ini dan toleransi ukurannya bukan dengan ucapan itu, tapi toleransi keberadaan agama mereka kita akui, dilindungi oleh undang-undang. Mereka pergi ke gereja tidak boleh kita ganggu. Cukup sebatas itu penghormatan kita dalam bentuk toleransi antar umat beragama, betul? Tidak boleh meneguhkan ini. Ini saja Bapak Ibu, waktunya sudah habis supaya Habib sebagai closing dari ceramah ini beliau menutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu dalam ceramah ini tidak puas, karena kebetulan saya memang bukan alat pemuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.